Halo guys, berjumpa kembali dengan Sinema. Kali ini Sinema akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah kisah perempuan dan sekaligus seorang ibu yang berjuang melawan rasa sakitnya dan penderitaan atas penolakan dari mertuanya. Akankah perempuan itu berhasil meraih harapannya atau tidak? Mari kita simak cerita film berikut ini. Di scene awal ini kita diperlihatkan karakter perempuan bernama Kenna dalam perjalanannya setelah keluar penjara. Tiba-tiba dia melihat sebuah papan nisan di pinggir jalan dan berhenti di sana. Lalu Kenna turun dan mencabut papan nisan itu yang bernama Scotty. Kenna pun membawa itu. Dia lebih cepat keluar penjara karena berperilaku baik. Kenna kembali ke kediamannya dulu sebelum dipenjara, tepatnya di kos-kosan Paradise. Kenna ingin tinggal di kos itu, sedikit negosiasi dengan tuan kos. Dia pun menerima tawaran sebagai gantinya, listriknya gratis. Kamar kos yang kecil yang dia tinggali dulu, kini dia memulai lagi dari awal. We used to wonder what this place was like. Now I just need a job so I can stay here. Then they'll let me see her. Yeah, well, I'm hungry too. Scene berpindah ke seorang anak kecil bernama Dayem dan temannya bernama Ledger. Mereka sedang bermain dan Dayem menghias kuku Ledger. Kemudian Dayem dipanggil neneknya karena Ledger akan berangkat kerja. Mereka sangat senang. Saat Ledger dalam perjalanan, dia terkejut karena papan nisan Scotty hilang. Saat sampai di tempat kerja, sepertinya Ledger terlihat kesal karena papan nisan hilang tadi. Ledger mengobrol santai sebelum bekerja bersama pekerjanya di kafe bernama Roman dan Mary. Roman penasaran kenapa Ledger kesal. Dia bercerita kalau nisan Scotty hilang. Berpindah ke Kenna yang sedang berusaha mencari pekerjaan baru demi bertahan hidup. Dia kesusahan karena tidak menemukan lowongan. Sekali menemukan itu, dia gagal karena mantan seorang napi. Lalu dia mendapat sebuah rekomendasi di sebuah minimarket di daerah itu. Ternyata dia memiliki kenangan yang dalam di sana dengan pria bernama Scotty. Hello. Just working up the courage to ask you out. Can I take you to dinner? I get off at 7. Kenna teringat kenangan manisnya bersama Scotty di tempat itu. Lalu Kenna ingin pergi ke toko buku tempat mereka bermain bisa memperbaiki perasaannya. Tapi saat sampai ternyata tempat itu berubah menjadi sebuah bar tempat nongkrong. Dan yang merubahnya adalah Ledger, sang owner bar itu. Kenna memesan kopi dengan banyak topping dan sedikit mendapat candaan dari Ledger. Entah kenapa Ledger melihat Kenna seperti orang yang sangat penasaran pada diri Kenna. Mereka pun sedikit bercanda untuk memperbaiki suasana saat itu. Ledger sempat bertanya apa yang ditulis Kenna, tapi Kenna menyembunyikan itu. Kenna juga sempat bertanya apakah Ledger butuh pegawai lagi, tapi dia ditolak. Kenna pun langsung pergi dari tempat itu. Sialnya, buku Kenna tertinggal. Kenna baru sadar di tengah jalan, alhasil dia pun kembali lagi. Untungnya buku Kenna tidak dibaca Ledger. Saat hendak pergi, Ledger meminta nomor Kenna. Tapi Kenna menolak karena masih teringat dengan kesedihannya. Bahkan, dia tersadar dengan mobil yang pernah dipakai Scotty di sana. Your friend Ledger today. He didn't recognize me. Ternyata tragedi dimulai saat hari ulang tahun Scotty. Kenna, pacarnya Scotty, mengajak dia pergi bersenang-senang meski awalnya Grace, ibu Scotty, melarangnya. Hal buruk terjadi. Malam hari polisi datang memberi kabar bahwa Scotty meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kenna menyesal mengajak Scotty keluar. Dia menyesal membuat orang tua Scotty bersedih atas kehilangannya.
Kenna disalahkan atas tuduhan mengendarai mobil dengan keadaan mabuk sehingga terjadi kecelakaan itu dan dipenjara selama 7 tahun. Ternyata Kenna kembali ke tempat itu untuk bertemu dengan anaknya yakni Dayem. Ledger melihat ayah Scotty memperbaiki tempat bermain Scotty yang dulu. Ledger sering mampir karena rumah mereka dekat dan dia adalah teman dekat Scotty. Selama ini Dayem belum tahu siapa ibunya dan masih disembunyikan karena masih kecil. Sin berpindah ke Kenna yang pergi mencari kerja di sebuah Family Mart. Tapi dia mendapat penolakan dari manajernya karena mantan napi. Kenna kesal di dalam toilet dan diketahui seorang perempuan. Mereka pun saling curhat masalah dan sedikit bercanda. Ternyata perempuan itu asisten manajer dan dia akan membantu Kenna agar bisa bekerja di sana. Manager already said no. I could talk to him. Manager, recent rear ender, in charge of checkouts and bagging. Paradise Apartments. Hey, don't you know how? You start Monday? Yes. Thank you. Kemudian Kenna ingin mengunjungi rumah Grace dan bertemu Dayem. Ledger menyadari kedatangan Kenna dan dia ingin mengecek karena penasaran. Ledger mengira Kenna itu mengunjunginya dan dia baru sadar ternyata itu adalah Kenna, ibu Dayem. Spontan Ledger langsung menyuruh Kenna pergi meski Kenna memohon padanya. Kenna mendapat perlakuan kasar padahal dia hanya ingin bertemu anaknya. Ledger merasa sangat emosi, dia akan mengantar Kenna kembali pergi. Kenna tetap memaksa datang mengunjungi rumah Grace dan terjadi sedikit cekcok. Dan Ledger mengancam memanggil polisi. Kenna pun merasa sedih dan kecewa dengan sikap Ledger. Bahkan dia dibilang Kenna hanya akan menjadi masalah dalam hidup Dayem. I'll call the police. From you being in Diem's life except you. You're an ass. Ternyata Kenna melahirkan saat di penjara, tapi orang tua Scott mengambilnya untuk dirawat sendiri. Bahkan Kenna tak pernah menyentuh anaknya itu. Kembali ke Kenna, anak ibu kos bernama Diana datang dan meminta sedikit camilan serta mengobrol. Diana sangat polos dan dia bertanya kenapa Kenna sedih. Kenna sangat rindu dan ingin bertemu anaknya. Diana juga sempat mengajak Kenna bermain kembang api. Lalu diperlihatkan flashback Kenna di penjara. Selama di penjara, dia dibantu Ivy yang mengerti keadaannya. Ivy berkata Kenna harus menguatkan diri mau anaknya diambil atau tidak. Kembali ke Ledger, Grace sangat terkejut ternyata Kenna telah kembali. Dia takut Dayem bertemu dengannya dan mereka juga menyiapkan pengacara. Saat di kafe, Roman tanya ke Ledger ada apa. Setelah cerita, Roman berkata kalau mungkin keadaan Kenna sedang terpojok dan Ledger memanggilnya pembunuh itu terlalu berlebihan. To be fair, she did give birth to D. Yeah, but no. Bit dramatic. She's not some stone cold killer. She. Maybe she's operating in the same gray area I was. Kembali ke Kenna yang sedang asik bermain kembang api bersama Diana sembari menenangkan pikirannya. Kemudian Ledger datang mengunjunginya. Melihat itu, Kenna mendatangi dengan terpaksa. Ledger datang hanya karena iba dan mengecek keadaan Kenna. Kenna kesal dan berkata kalau Ledger hanya mengecek karena takut dituduh jika Kenna bunuh diri. Tiba-tiba Diana muncul, dikira ayahnya Kenna, padahal dia yang melarang Kenna bertemu Dayem. Diana pun membencinya. Keesokan harinya, Ledger mengobrol dengan Grace dan Patrick. Dia berusaha sedikit menenangkan mereka agar tidak melanjutkan jalur hukum lagi. Bahkan mengajak ngobrol dulu dengan Kenna, tapi mereka masih benci pada Kenna. I don't know. I don't think she'd do something like that. You should meet up with her, see what she has to say. We're not sharing Scotty's daughter. Lalu Dayem datang dan obrolan berhenti. Patrick menyuruh Ledger membantunya. Ledger sedikit cerita nostalgia dengan Scott di taman itu. Mereka dulu sempat mabuk kecubung dan membahas masa depan. Scott bermimpi menikah dan memiliki anak. Mereka pun bercanda.
Scene berpindah, Kenna sudah bekerja di Family Mart sebagai pengemas. Dan entah kenapa Ledger datang ke sana juga. Kenna dipindah ke kasir Ledger dan membantu mengantar barang ke bagasi. Saat di mobil, Kenna melihat ada jepit rambut dan dia bertanya, apakah Dayem mirip Kenna? Ledger hanya menjawab tanpa cerita sedikit pun. Mungkin merasa sedikit bersalah tapi tetap menjaga jarak. Di malam harinya, saat toko tutup, Kenna pulang kehujanan karena tidak punya payung, bahkan tersiram air jalanan. Karena kedinginan, dia mampir ke bar Ledger untuk meneduh. Mereka juga sempat bercanda sebentar lalu mengantar Kenna pulang ke kos. The music's miserable. Don't want to ride? I only showed up because it was the bookstore Scotty and I loved. Thank you for the ride and the caramel. Flashback saat Ledger mendapat kabar kalau Scotty akan melamar pacarnya alias Kenna. Scotty berencana melamar saat hari ulang tahunnya dan mengajak Ledger untuk datang. Ledger teringat janji untuk menyukai pacarnya Scotty. Keesokan harinya di bar Ledger video call dengan Dayem. Ternyata Dayem akan berbelanja dengan Grace di Family Mart. Mengetahui itu, Ledger panik dan langsung menuju ke sana agar Dayem dan Kenna tak bertemu. Berpindah ke Kenna di toko, dia melihat Ledger yang berusaha menyembunyikan Dayem. Kenna bergegas mendatangi mereka berharap mendapat respon. Dia marah karena Ledger mengganggunya. Untungnya asisten manajer baik dan menyuruh Kenna pulang. Saat di jalan, Ledger berusaha membujuknya. Untungnya dia berhenti. Kenna bercerita dia berharap waktu ketika hanya dia bersama Dayem saat lahiran. Tapi harapannya tak pernah terjadi. Dayem masuk ICU karena lahir prematur sehingga Kenna tak pernah menyentuhnya. I had to spend those 2 days alone. Never got to hold her. Fix my belly button and you turn left. Don't fall. Kenna dan Ledger sedikit bersantai di pom bensin. Kenna bertanya pendapat Ledger tentangnya. Awalnya mengira Kenna adalah perempuan menarik, tapi saat di depan rumah Grace, dia menganggapnya perempuan paling jahat. Dan sekarang dia bingung apakah Kenna perempuan paling tidak beruntung di dunia. Kenna menerima semua itu. Ledger juga bercerita kalau orang tua Scotty melihat Kenna seakan tak merasa menyesal saat di ruang sidang dulu. Padahal saat itu dunia Kenna sedang hancur, yakni Scotty. Saat di kos, Kenna berkata kadang ingin membawa kabur Dayem. Tapi dia tidak melakukannya karena ingin membuktikan kalau dirinya itu bertanggung jawab. Meski hari itu tak datang, dia pun tetap hidup dengan harapan itu. Beruntung Ledger menawarinya pekerjaan. Unremorseful? Scotty was the closest thing to a home that I ever had. To prove to Grace and Patrick that I'm responsible. Come at 4 on Friday. Keesokan harinya, Kenna merasa bersemangat untuk bekerja lebih dan mendapatkan uang. Drama kos dimulai. Kenna melihat ibu kos memarahi orang yang nakal dan berisik. Saat di luar kos tak disangka Grace mengawasi Kenna. Mungkin dia merasa iba. Setibanya di kafe, dia disambut Roman dan Ledger. Lalu briefing kerja dimulai. Kenna sempat merapikan kantor laporan kafe. Mary terkejut melihat betapa bersihnya tempat itu. Kenna bertanya siapa Lea dalam surat Ledger. Ternyata Ledger sempat tunangan dan putus karena cemburu. Ledger sangat sayang ke Dayem. Saat kembali pun Ledger terkejut dengan ruangannya dan Kenna mendapat beberapa pujian atas kinerjanya. Ledger juga mengantar Kenna pulang ke kos. Kenna tanya apakah Dayem pernah tanya soal ibunya. Nyatanya Dayem belum tahu soal dirinya. Does she ever ask about me? Not in her life because your car's not big enough. Especially dogs. She's a fiery spirit. Just like you. Mereka pun sedikit bercanda tentang Scott. Ledger penasaran apa yang ditulis karena di buku. Ternyata berisi surat untuk Scotty.
Setibanya di kos, Kenna dikabari ibu kos kalau 2 minggu lagi akan ada acara di halaman. Dia diajak dan disuruh membawa kursinya sendiri. Di hari selanjutnya, Kenna bekerja seperti biasa. Dia sempat bertanya ke Roman apakah boleh pinjam sebuah kursi. Untuknya boleh. Dia juga sedikit bernostalgia pemberian cangkir dari Ledger pada Roman. Dan mereka mendapat teguran dari Pak Bos agar bekerja. Entah kenapa tatapan Ledger sedikit berbeda. Sepertinya dia tertarik dengan Kenna. Kemudian Ledger mengantar Kenna pulang. Kenna sudah bisa membeli HP baru. Ledger juga meminta nomor Kenna dengan alasan karena dia karyawannya. Ledger juga mengirim list lagu ceria untuk menghibur Kenna. Dia juga membantu membawa barang ke kamar kos, tapi suasana berubah saat Ledger melihat nisan Scotty. Wow. You're the one who stole this? By helping you out. And you're still in the one. I think I went to your bar with an agenda. Keesokan harinya, Kenna bekerja seperti biasa. Lalu ada laki-laki tak dikenal memberi surat panggilan dari pengadilan untuk Kenna. Kenna juga sempat mengatakan hal tersebut ke Ledger. Ledger bahkan tak mengira kalau mertua Kenna sampai melakukan itu. Jika Kenna mencoba menemui Dayem lagi, dia bisa dipenjara. Ledger mengajak Kenna untuk kerja telat agar bisa mendinginkan pikirannya dulu. Mereka makan es krim di waktu itu sambil ngobrol santai. Karena membahas rumah Ledger, dia mengajak Kenna mengunjungi rumah yang sedang dibangunnya. Rumah yang cukup besar dan pemandangan yang sangat indah. Ledger bingung apakah dia akan pindah atau tidak karena dia takut tak bisa bertemu Dayem setiap hari. Dia ingin bisa menjaga Dayem. Dia menyesal tak ada di dekat Scotty saat dibutuhkan. But then I think about not seeing Dim every day. Knowing that you're in her life every day, it's comforting. I want to do right by her. No, you can't. Live Scotty's life for him. Mereka pun kembali bekerja di bar. Tak disangka mertua Kenna datang berkunjung ke sana untuk liburan. Kenna sedikit takut. Tiba-tiba Patrick ingin ke belakang mengambil ransel Dayem di mobil Ledger. Untung saja Kenna tak ada di sana hingga tak terjadi masalah. Ternyata Kenna pulang ke kos dengan kehujanan. Setelah itu Ledger datang mengecek keadaan Kenna. Dia berterima kasih dan ya, hal itu pun terjadi. Pagi harinya, Kenna menulis surat lagi di buku dan Ledger penasaran apa isinya. Kenna pun membacakan. Ternyata Kenna menceritakan kegiatannya malam tadi dengan Ledger. I had sex with your best friend tonight. I get the feeling if you can hear these letters wherever you are, you'd want me to be happy. You're just saying that so you don't hurt his feelings. Scotty didn't like that one. Katanya agar menenangkan Scotty sih. Ya mungkin itu budaya barat. Lanjut. Paginya Ledger kembali ke komplek dan bertemu Dayem. Dayem pamitan ke Ledger karena akan berkunjung ke rumah kerabatnya. Ledger tak lupa memberikan bunga ke Grace sebagai tanda kutip Hari Ibu. Dayem juga tanya apa itu Hari Ibu. Ternyata Dayem ingin juga memberi ibunya bunga dengan hiasan mobil kecilnya. Lalu Dayem pun berangkat, berpindah ke Kenna. Hari itu ada perayaan Hari Ibu di halaman kos mereka. Kenna merasa sangat senang ikut di sana. Kemudian ternyata Ledger datang mengunjungi Kenna. Dia juga memberi Kenna bunga. Sampai dikomentari Diana. Kemudian Ledger mengajak Kenna jalan-jalan menginap di rumahnya. Ledger juga ingin mendengarkan kisah kejadian yang terjadi dulu. Kenna bercerita. Saat mereka jalan-jalan di hari ulang tahun Scotty ke tepi danau. Mereka bersenang-senang di sana sampai malam tiba. Mereka pulang saat larut malam. Karena Scotty yang mabuk, Kenna menggantikannya menyetir. Jalan begitu gelap dan roda tergelincir karena melindas batu.
Kenna kesulitan membantu Scotty. Dia mencari bantuan ke sana kemari, tapi tak ada yang mau menolongnya. Hingga dia linglung sampai terdampar di kamar kosnya. Dia ditangkap polisi dan dituduh sedang mabuk dan mengonsumsi obat sebagai penyebab kecelakaan. Tapi saat interogasi dia masih shock dan tak sanggup menjawab berbagai pertanyaan yang tiba-tiba. Kenna tak tahu Scotty masih hidup waktu itu. Andaikan Kenna tahu sedang hamil, dia takkan mengaku bersalah ke polisi waktu itu. Dia tak mengira masih memiliki suatu harapan untuk tetap hidup. Bahkan masa setelah Scotty tiada, Ledger berbela sungkawa. Tak pernah ada yang mengatakan itu pada Kenna sebelumnya. Lalu tiba-tiba Patrick datang entah kenapa dan keadaan menjadi kacau semua. Patrick sangat marah. Ledger berusaha membujuk Patrick agar mau memberi Kenna kesempatan. Ya, waktu yang salah dan Ledger pun mendapat bokem panas. Ledger curhat ke Roman, dia bingung harus apa. Sedangkan di sisi Grace, dia turut sedih jika melihat Dayem. Paginya, Ledger datang ke kos Kenna. Kenna takut semua itu terjadi karena dirinya dan dia berniat pergi lagi agar tidak menimbulkan masalah bagi Dayem. I have to leave. Wait. For her. Her life is so happy and she doesn't even know that I exist. Okay, they're not gonna get over it. I mean, what's gonna change? It's only... I'm gonna make sure she knows how incredible you are. Sebelum pergi, Ledger mengambil buku Kenna entah untuk apa. Di malam hari, Ledger menemui Grace dan Patrick. Dia menagih jasanya menjaga Dayem. Dia meminta mereka baca surat Kenna untuk Scotty yang telah diberi tanda. Ledger meminta mereka karena Scotty begitu mencintai Kenna dan berharap ada kesempatan lagi. Grace sangat overthinking akan hal itu. Begitu pula Ledger. Keesokan hari sebelum Kenna pergi, ternyata Grace mengunjungi kosnya. Kenna terkejut dan kaget. Grace membawa buku catatannya. Grace memberi kesempatan Kenna bertemu Dayem demi arwah Scotty merasa tenang. Read what you wrote about that night. His daughter. I can't promise anything beyond that. Akhirnya kesempatan datang. Hal yang diharapkan dari dulu kini terjadi. Kenna datang dengan gugup. Tampak Ledger yang datang menemaninya dan disambut oleh Grace. Mereka pun menemui Dayem yang ada di taman belakang rumah. Akhirnya Kenna bisa menemui anaknya itu. Dengan ditemani Ledger, mereka bermain. Mereka pun berkenalan. Karena sebagai teman Ledger, dia mengajak Kenna bermain dengan kura-kuranya. Dayem cerita hadiahnya yang lucu ketika berusia 6 tahun itu. Mereka duduk di gubuk kecil dan bercerita tentang Scotty. I didn't know my daddy had a girlfriend. I miss him a lot. But I'm so happy to be here with you. Why? Kenna mengatakan kalau sebenarnya dia adalah ibu Dayem. Dia bercerita dulu Dayem di perut dan ketika lahir dirawat neneknya karena Kenna belum bisa. Lalu Dayem menawari minuman. Dayem juga meminta Kenna bermain ayunan dengannya. Lalu Kenna ke dalam mencari jus untuk Dayem. Kenna menawari bantuan Grace juga. Grace sedih dan baru sadar kalau harus bergerak maju mengatasi rasa kehilangannya. Mereka sempat makan malam juga di sana. Sepertinya Dayem mulai dekat dan nyaman dengan Kenna. You wanna see my pet turtle? Get you a piece of toast. Thank you. Whee! Patrick mengobrol dengan Ledger. Dia menyesali perbuatannya. Akhirnya dia menerima ucapan Ledger kalau Kenna layak menjadi ibu Dayem. Hari itu pun dengan baik. Besoknya Kenna mengajak Dayem untuk memasang papan nisan Scotty kembali. Itu bisa membuat ayahnya dan mereka semua merasa senang melihatnya. Kini Kenna bisa berjalan dengan lebih kuat lagi bersama Dayem. Will it make my daddy happy?
Maybe that's because I'm not alone anymore. Love, Kenna. I keep looking. Dari film ini kita belajar kasih ibu itu tiada tara, cinta pertama yang paling tulus. Betapa beratnya perjuangan merawat dan menjaga anaknya, dan betapa beratnya ketika harus melepaskan anak-anaknya pergi dari hidupnya. Uang tak akan dapat pernah menembus perjuangan dan cintanya. Lakukan apapun yang kamu bisa, meskipun yang bisa kamu lakukan hanya hal kecil. Tapi senyuman ibumu begitu dalam di hati. Menurut Sinema, film ini pantas mendapat rating 9. Sekian saja alur cerita film kali ini. Dan sampai jumpa di alur film lainnya. Capcus!